Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Anjitasari, NIM 4 2019 0128. Pada praktikum kali ini, saya akan membahas mengenai otot atau muskuler. Sistem muskuler atau perototan adalah sistem jaringan yang disebut otot pada tubuh yang memungkinkan kita bergerak. Sebagian besar otot pada tubuh berada di bawah kendali sadar dan digerakkan oleh perintah otak melalui sistem saraf. Namun, beberapa otot seperti otot jantung yang tak sadar bergerak secara teratur tanpa kendali kesadaran. Kecuali untuk otot yang tak sadar, serat-serat otot terhubung ke sistem kerangka oleh tendon dan jaringan lainnya. Otot bertindak dengan mengubah energi kimia menjadi tensi dan kontraksi. Terdapat beberapa jenis otot yang akan dibahas pada kali ini, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Serta akan membahas mengenai anatomi muskuler fasies lateral dan anatomi muskuler ekstremitas superior. Tujuan praktikum. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, mampu memahami dan menunjukkan otot-otot penyusun tubuh. Kemudian yang kedua, mampu memahami fungsi dan ciri-ciri otot-otot penyusun tubuh. Yang ketiga, mampu memperagakan cara kerja otot. Lalu, mampu membedakan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada alat yaitu modul sebanyak 1 bendel, kemudian laptop sebanyak 1 buah, dan LKM 1 bendel, alat dokumentasi 1 buah, penggaris 1 buah, dan alat tulis 1 set. Kemudian ada bahan, yaitu yang kita perlukan adalah gambar otot 1 set. Otot polos yaitu otot yang menempel pada dinding organ-organ internal selain jantung seperti lambung, usus, dan ginjal. Otot polos bertindak tanpa rangsangan saraf seperti yang mengendalikan pernapasan, pencernaan, dan fungsi lainnya. Kemudian ada ciri-ciri otot polos, yaitu berbentuk gelondong dengan kedua ujung yang meruncing, mempunyai 1 inti sel dan terletak di tengah sel. Otot bekerja di luar kesadaran dan bekerja secara lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot polos hadir pada seluruh saluran pencernaan, saluran pernafasan, pembuluh darah, pembuluh limfatik, ginjal, dinding perut, kandung kemih, saluran reproduksi, rahim prostat, rahim intergumen, otot rambut, otot siliaris, dan juga iris mata. Berikut adalah gambar otot polos. Terdapat 2 anak panah nomor 1 yang menunjukkan inti sel dan anak panah nomor 2 yang menunjukkan serat otot. Otot lurik. Otot lurik merupakan otot yang terletak pada rangka manusia dan menggerakkan rangka. Otot lurik memiliki bentuk seperti serabut-serabut halus, memanjang atau myofibril, dan mengandung banyak inti sel. Fungsi dari otot lurik ini adalah untuk mengontrol gerakan tubuh melalui aktivasi dari cabang somatik yang berasal dari saraf perifer. Ciri-ciri otot lurik antara lain yaitu sel otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik, memiliki inti banyak, otot bekerja keras atas kesadaran perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Otot melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka atau OL1. Berikut adalah gambar otot lurik dan terdapat 3 anak panah. Pada anak panah nomor 1 menunjukkan inti sel, kemudian nomor 2 yaitu serat otot, dan nomor 3 unit kontraksi otot. Otot jantung. Otot jantung adalah penyusun dinding jantung dan berfungsi sebagai pompa darah yang menuju ke jantung dan sebaliknya. Hal ini mengakibatkan adanya sirkulasi darah di dalam tubuh manusia. Memahami cara kerja otot jantung bisa membantu menjadi pintu untuk mengerti bahwa menjaga kesehatan jantung adalah sangatlah penting. Berikut ini adalah gambar otot jantung yang terdapat 2 anak panah. Anak panah pertama yaitu inti sel dan anak panah kedua yaitu diskus intercalaris. Kemudian ada anatomi muskuler fasies lateral. Yaitu berikut ini adalah gambar anatomi muskuler fasies lateral yang terdapat beberapa anak panah. Yang anak panah pertama menunjukkan musculus frontalis, kemudian anak panah kedua menunjukkan orbicularis oculi, yang
Anak panah ketiga musculus zygomaticus, yang keempat musculus bucirator, yang kelima musculus orbicularis oris, yang keenam musculus platysma, yang ketujuh musculus cranial opereurosis, yang kedelapan musculus temporalis, yang kesembilan musculus occipitalis, yang kesepuluh musculus motor, yang ke-11 musculus sternocleidomastoid, yang ke-12 musculus trapalius. Kemudian ada anatomi muskuler ekstremitas superior. Berikut adalah gambar anatomi muskuler ekstremitas superior yang ada beberapa anak panah. Anak panah A menunjukkan musculus teutoideus, yang B musculus bicep brachii, yaitu ada dua, caput longum dan caput breve. Kemudian anak panah C yaitu musculus brachialis dan D musculus brachioradialus. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.